Halo sahabat sekolah Tekno. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat direktori atau folder yang nantinya kita akan pakai untuk menyimpan data-data kita ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa memisahkan nih, misalnya teman-teman mau memisahkan antara file kerjaan dengan file multimedia misalnya. Nah caranya itu kita masuk aja ke Synology kita teman-teman. Nah ini saya close dulu. Nah, untuk menambah direktori itu teman-teman, kita masuk ke control panel. Nah, di sini ada yang namanya share folder ya teman-teman ya. Nah, itu ada di file sharing, share folder. Nah, jadi ini adalah file-file yang sudah saya buat. Nah, ini gimana cara membuatnya? Ini kita klik di sini aja teman-teman. Create share folder aja teman-teman ya. Create shared folder. Ini kita klik. Nah, di sini baru kita kasih nama. Misalnya data kerjaan gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah, nah ini ada pilihan nih teman-teman. Teman-teman mau folder ini terlihat di Manner Workplaces atau enggak gitu ya. Kalau misalnya mau terlihat ya ini di uncheck aja. Kalau enggak mau terlihat ini dicek ya teman-teman ya. Kalau sudah ini kita klik next. Nah ini untuk enkripsi, teman-teman mau encrypt apa enggak. Untuk sementara ini kita belajar untuk tidak dienkripsi dulu aja ya teman-teman ya. Ini kan sebagai permulaan untuk file management. Oke, ini kita biarkan aja seperti ini, lalu kita klik next. Ini configured-nya ini juga kita biarin dulu aja teman-teman. Ini kita klik next. Nah ini seperti ini. Dicek lagi, karena ini masih kita belajar file management pertama kali. Jadi ini semuanya kita biarkan dulu aja seperti ini ya teman-teman ya. Kalau sudah, baru kita klik next. Nah ini adalah user yang ada di Synology saya ya teman-teman ya. Jadi ini menunjukkan user siapa aja yang bisa make gitu ya. Ini kan contohnya ada Dian, Erna, Ges, Mr. Gins gitu ya. Nah, siapa aja yang bisa akses itu hanya admin dan Gins ini ya teman-teman ya. Jadi dia itu bisa read dan write dan read dan write. Nah, sedangkan user yang 3 ini dia nggak dapat akses gitu ya. Karena saya memang melakukan settingnya seperti itu. Oke, untuk local user ini nggak usah, kita skip aja dulu. Nah, kalau sudah, jadi dengan begini yang bisa mengakses folder data kerjaan itu, yang bisa melakukan read and write atau membaca dan menulis, maksudnya sih menulis ini mengupdate ya teman-teman ya. Ya cuman admin sama Mr. Gins ini ya teman-teman. Ini sebagai contoh aja ya teman-teman ya. Nah oke, kalau sudah ini kita apply aja teman-teman. Kita apply. Nah kalau sudah seperti ini maka direktorinya udah jadi teman-teman. Nah direktori ini bisa kita akses dari jaringan lokal kita juga ya teman-teman ya. Nah, gimana cara membuktikannya? Sekarang coba kita buka di sini. Nah, di sini kan belum ada ya teman-teman ya. Coba kita refresh. Nah, ini. Datanya sekarang di sini. Foldernya udah jadi teman-teman. Direktorinya udah jadi teman-teman. Nah, kalau sudah ya udah teman-teman udah bisa mindahin apa aja nih misalnya file-file yang teman-teman butuhkan. Misalnya mau mindahkan file yang ini. Ini kan file kerjaan saya tadi ya teman-teman ya. Ini kita cut aja. Kita buka direktori Synology-nya atau alamat IP dari Synology-nya, lalu baru masukin ke data kerjaan ini teman-teman. Klik kanan, paste. Nah gitu. Jadi dengan kita membuat direktori ini maka kita sudah dapat memisahkan teman-teman mana file-file yang kita mau masukkan ke data kerjaan, atau ke konten, atau ke multimedia.
Sesederhana itu sih teman-teman. Nah, untuk di pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar untuk memproteksi teman-teman. Gimana caranya supaya setiap kali kita mau membuka folder yang penting itu kita membutuhkan password gitu ya. Nah, itu gimana caranya? Itu nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya teman-teman ya. Jadi itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk file manajemen yang pertama ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah!